anak-anak kami di kelas 12 Metodis 5 Medan tentang matematika wajib. Pada pertemuan sekarang kita masih akan belajar tentang rata-rata. Tapi rata-rata yang kita pelajari adalah rata-rata untuk data berkelompok. Apa itu data berkelompok? Data yang disusun di dalam kelas-kelas interval. Oke, nanti dari contoh soal pertama saya tunjukkan yang mana nanti yang disebut dengan data berkelompok. Jadi, ini bentuk khusus atau lanjutan dari data-data tunggal yang kita pelajari waktu kelas 9 ya. Kita akan langsung mencari rata-rata kalau jenis datanya adalah data berkelompok pada contoh berikut ini. Saya minta kamu buka buku matematika wajib halaman 73. Nanti di soal yang pertama kamu buka dan itu yang akan kita selesaikan. Perhatikan tabel yang sudah saya tulis. Ini adalah jenis data berkelompok. Disebut data berkelompok karena dibuat dalam kelas-kelas interval. Nah, ini kelasnya. Kelas yang pertama misalnya berat badannya dari 60 sampai 62. Kelas yang kedua dari 63 sampai 65, kelas yang ketiga dari 66 sampai 68. Ini disebut dalam rentang atau dalam interval. Jadi ini semua dibuat dalam interval. Kemudian berat badannya dari 69 sampai 71, kemudian 72 sampai 74. Jadi dalam hal ini banyak kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 banyak kelas. Pemahaman ini akan kamu butuhkan suatu saat. Nanti setiap kalimat Pak Barto kamu tulis meskipun tidak saya tulis di kertas putih ini. Oke. Sekali lagi saya tanya berapa banyak kelasnya? Ada 5. Oke, ada 5 kelasnya. Kelas yang pertama 60 sampai 62, kelas yang ketiga 66 sampai 68, kelas yang terakhir 72 sampai 74. Yang kedua, atau saya tulis saja di sini banyak kelas. Ada 5 ya. Oke. Banyak kelas. Sekarang ada istilah yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelasnya kebetulan di sini semua panjang kelasnya sama. Memang di SMA pada umumnya panjang kelasnya sama. 60 sampai 62 berapa panjang kelasnya itu? 3 ya. Jadi menghitungnya 60, 61, 62. Ya, artinya kita tetap menghitungnya dari 60 ya. Jadi bukan 2, jangan pula kamu buat 62 kurang 60 sama dengan 2, bukan. Jadi panjang kelasnya 3, perhatikan 60, 61, 62, ada 3. Kemudian di kelas kedua juga 3 itu, 63, 64, 65. Oke, semua itu memiliki panjang kelasnya adalah 3. Oke. Nah, nanti kalau kita masuk ke pertemuan berikutnya, ada yang disebut dengan batas bawah, batas atas. Pada kelas pertama, ini disebut batas bawah 60. Batas atasnya 62. Kelas yang keempat, batas bawahnya 69, batas atas 71. Demikian untuk kelas-kelas yang lainnya. Nah, sekarang ini seperti di sebuah kantor. Jadi jumlah karyawan yang disurvei adalah 5, 18, 42, 27 tambah 8. Kalau dijumlahkan ini akan menjadi 100. Kita buat sigma F adalah 100. Oke, dari 100 karyawan, yang berat badannya 60 sampai 62 ada 5 orang. Demikian pengertian untuk kelas-kelas selanjutnya. Bagaimana ketika kita akan mencari rata-rata kalau jenis datanya dibuat dalam bentuk berkelompok seperti ini? Tentu akan berbeda ketika datanya data tunggal seperti yang kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya atau waktu SD dan SMA. Jadi langkah pertama yang kamu buat, kamu tambahi 2 kolom lagi. Kalau kita menggunakan nanti cara menggunakan titik tengah. Jadi kalau ada soal seperti ini kamu tambahi kolom lagi
sebutkan kolom yang ketiga ini nilai tengah atau NT. Nah, nilai tengah yang dimaksud adalah pertengahan antara 60 dan 62. 60, 61, 62. Mana di tengah-tengah? 61. Nah, 63, 64, 65 mana di tengah-tengah? 64. Untuk selanjutnya, kalau panjang kelasnya agak besar, agak panjang maksud saya, tidak usah cara begitu kamu pakai. Satu nilai tengah sudah dapat, tambahi aja dengan panjang kelas. Panjang kelas kan ada 3 tadi. 61 tambah 3, 64. 64 tambah 3, 67. 67 tambah 3, 70. 70 tambah 3, 73. Inilah nilai tengah. Kemudian saya bilang tadi ada 2 kolom. Kolom yang terakhirnya adalah nilai tengah kalikan dengan frekuensi. Nilai tengah kali frekuensi, NT kali F. Artinya ini 61 kali 5, 64 kali 18, demikian selanjutnya. Nah, kemudian kita kalikan 5 kali 61 atau 61 kali 5 adalah 305. Kemudian 64 kali 18 adalah 1152. 67 kali 42 adalah 2814. 70 kali 27 adalah 1890. 73 kali 8 adalah 584. Kemudian nilai tengah kali frekuensi ini kita jumlah, maka kita buat di sini sigma NT kali F. Sama dengan kita jumlah ini, hasilnya sudah saya jumlah 6745. Nah, jadi yang dimaksud dengan rata-rata data berkelompok adalah sigma nilai tengah kali frekuensinya dibagi sigma frekuensinya. Berarti 6745 dibagi 100. Hasilnya adalah 67,45. Mudah bukan? Di rata-rata data berkelompok memang masih mudah. Ya, di rata-rata data berkelompok memang masih mudah. Nah, kemudian sebenarnya kita harus belajar untuk menggambar, melihat persoalan dari sebuah histogram. Saya akan membahas bentuk histogram. Kembali kamu buka halaman 73. Nah, saya langsung tunjukkan soalnya supaya saya tidak akan menggambar lagi. Oke. Saya minta semua harus buka bukunya karena nanti ketika saya menulis di kertas putih, saya akan tidak menampilkan gambar ini pada kamera ini, tetapi saya akan sambil membacanya dan kemudian menuliskannya. Semua harus buka buku halaman 73 soal nomor 6. Nah, ini adalah sebuah histogram. Histogram itu bentuknya adalah disebut grafiknya berupa batang seperti ini. Tetapi kemudian setiap batang seperti ini akan saling berdekatan. Oke. Nah, ini disebut tepi bawah. 10,5 ini tepi bawah. Ini tepi bawah untuk kelas ini tepi bawah untuk ini tepi bawah, ini tepi atas juga tapi untuk kelas ini. Ini tepi bawahnya 10,5, tepi atasnya 15,5. Baik, sekarang saya mau kita menggambar soal yang nomor 1 ini dalam sebuah histogram. Sambil belajar kita membuat histogram, tetapi nanti waktu menyelesaikan soal, kita selesaikan soal nomor 6. Mari kita gambar histogram untuk soal nomor 1 tadi. Baik, saya minta sembari buka halaman 73 nomor 1. Nah, ini kelas pertama 60 sampai 62. Oke, saya coret-coret di sini dulu. Kelas yang pertama ini, kelas yang pertama, tepi bawahnya disebut TB adalah batas bawah. Saya bilang tadi ini batas bawah. 60 ini adalah batas bawah.
Berarti tepi bawah adalah 60 kurang 0,5. Selalu begitu. 60 kurang 0,5 adalah 59,5. Kemudian tepi atasnya kita tulis TA adalah 62 tetapi tambah 0,5. Nah gitu membuat histogram. Tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Tepi atasnya adalah batas atas tetapi ditambah 0,5. Ini menjadi 62,5. Nah, jadi tepi bawah dan tepi atas ini kita gambar untuk kelas yang pertama. Karena frekuensinya 5, pendek dia ya dibanding 42 ini. Pendek, dia paling pendek di antara ini. Kita buat nanti perkiraannya dalam bentuk histogramnya. Ingat tepi bawah 59,5, tepi atas 62,5. Kita buat dalam histogram. Di sini kita misalkan nanti angka 5 karena dia paling pendek. Kita letakkan begini. Oke. Sebentar. Tak apa-apa lambat. Oke. Kemudian tadi tepi bawahnya adalah 59,5, tepi atasnya adalah 62,5. Nah, frekuensinya berapa tadi? Frekuensinya 5. Kita taruh di sini 5. Angka 5 ini ya. Atau di atasnya pun boleh tulis angka 5, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita akan membuat tepi atas dan tepi bawah kelas kedua. Nah, tepi atas kelas kedua, tepi bawah kelas kedua sama aja dengan tepi atas kelas pertama. 62,5 ini tadi sama dengan 63 dikurang 0,5. Kelas kedua kan ini harus kurang 0,5 tetapi ini tambah 0,5. Ini kurang 0,5 sama saja dengan ini ditambah 0,5. Makanya saya bilang tepi atas dari kelas pertama akan berimpit dengan tepi bawah pada kelas kedua. Sehingga 63 kurang 0,5 kan tetap 62,5. Ini jadi 65,5. Frekuensinya 18, sedikit lebih tinggi dari 5. Jadi ini sudah berimpit. Ini adalah tepi bawah kelas kedua. Kita taruh di sini 18 sampai di sini misalnya 18. Untuk menguatkannya nanti tulis angkanya di atas diagramnya. Inilah 18. Oke, boleh di sini dibuat 18 pun boleh, tak apa-apa. Tadi batas atasnya berapa? 65,5. Saya pikir kamu sudah mengerti membuatnya ya. Kemudian kita cari yang kita perlukan, yang ketiga ini sudah sama dengan ini. Batas tepi atasnya ini sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Ini 69,5, frekuensi 42. Mari kita gambar, dia lebih tinggi dari yang lain karena frekuensinya paling tinggi. Baik, kita anggap ini kita hubungkan sampai ke atas. Kita anggap itu 42. Oke, kita tutup. Ini buat 42 dengan tepi atas 68,5. Satu lagi, dua lagi ya. Ini 71,5, frekuensinya 27 di bawah 42. Di bawah 42 di 27, sehingga yang kita buat begini misalnya. Oke. Ini 27, batas atasnya 71,5. Terakhir batas atasnya 74,5 dengan frekuensi 8. 8 masih di atas 5. Berarti seperti ini. Sini 8. Oke.
Yang ke-8 berarti batas atasnya adalah 74,5. Inilah gambar histogram pada soal nomor 1. Sehingga kalau kamu lihat soal nomor 6, kamu bisa menerjemahkannya menjadi bentuk kelompok, data berkelompok. Jadi boleh juga kamu tidak harus terjemahkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau kamu sudah mengerti tidak apa-apa. Tetapi kita akan coba menjawab soal nomor 6 dengan membentuknya menjadi bentuk tabel data berkelompok seperti ini. Oke, kembali kamu simak. Baik, sambil perhatikan gambar histogram pada halaman 73 nomor 6. Saya sudah buat tabelnya seperti ini. Ini jadi data berkelompoknya. Jadi di situ batas bawahnya 10,5, berarti data semulanya sebenarnya adalah 11 karena kan 10,5 hasil pengurangan dari 11 kurang 0,5. Jadi kelas pertama menjadi 11 sampai 15, kelas kedua menjadi 16 sampai 20, demikian seterusnya. Kamu nanti bisa cek ya, kamu bisa cek ke gambarnya mana nanti yang keliru supaya kamu boleh komentari. Frekuensinya juga sudah saya buat 5, 6, 12, 18, 9 untuk setiap kelas. Nah, sekarang kita mencari rata-rata dengan mencari nilai tengahnya. Oke, mencari nilai tengahnya kita berarti taruh di sini NT. Nilai tengah 11, 12, 13, 14, 15. Berarti nilai tengahnya 13. Panjang kelasnya berapa tadi? 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 itu ya. Tambah-tambah 5 aja. 18, kemudian 23, kemudian 28, kemudian 33. Inilah nilai tengahnya. Kemudian kita akan cari nilai tengah kali frekuensi. Oke, 5 kali 13 adalah 65. 6 kali 18 adalah 108. 23 kali 12 adalah 276. 28 kali 18 adalah 504. Kemudian 33 kali 9 adalah 297. Nanti kalau ada hitungan Pak Parto yang keliru kamu perbaiki ya. Kemudian tadi sigma F-nya ini adalah 5 tambah 6 tambah 12 tambah 18 tambah 9 adalah 53. Kemudian sigma dari nilai tengah kali frekuensinya ini adalah 1250. Sehingga rata-ratanya adalah sigmanya ini dibagi sigma ini 1250 dibagi 53 sekitar 23,5. Oke, itulah nilai rata-ratanya untuk soal nomor 6. Nah, saya minta nanti ketika kamu mencatatnya ini hati-hati dengan baik untuk hal-hal yang saya cakapkan atau katakan tetapi tidak saya tulis, kamu tulis juga supaya kamu makin mengerti. Jadi detailnya kamu catat dengan rapi. Ini mudah tetapi bisa jadi cepat lupa suatu saat. Baik, untuk gambar histogram dan yang lainnya kalau kurang mengerti, kamu boleh kembali bertanya ke Pak Parto lewat pesan pribadi atau di grup ya. Oke, selamat latihan dan belajar. Tuhan memberkati.